Kualitas lensa APS-C itu jadi meningkat ketika kita masukin ke kamera full frame. Oke, kita bahas kamera lagi. Kali ini kamera compact tapi udah full frame, yang sekarang ini jadi kamera favorit gua, dan gua rasa kamera ini juga bakalan cocok buat banyak dari kalian, terutama yang hobi sampai yang profesional pun masih oke. Dan sebenarnya yang gua lihat paling cocok tuh adalah si pengguna kamera APS-C Sony yang pengen naik kelas ke kamera full frame. Karena pas gua bandingin nih, ada hal yang sangat menarik nih dari hasilnya ketika pakai lensa APS-C. Yes, jadi ini dia Sony A7C Mark II. Let's go! Oke, sedikit background, gue itu dulu sebelum bikin YouTube channel Best Indo Tech, sebenarnya kerjanya juga sebagai videographer, ya jadi masih satu bidang lah. Dan gue itu mulai YouTube channel ini pakai kamera Sony, waktu itu adalah Sony A7S, yang mana kameranya sebenarnya masih ada di rumah sampai sekarang. Nah, seperti yang kalian lihat, kamera mirrorless itu tuh pas awal rilis tuh kerasa revolusioner karena bentuknya yang kecil. Cuma sekarang ya makin kesini makin gede ukurannya karena kebutuhan akan fitur semakin banyak, baterai pun juga semakin gede. Nah mungkin makanya ada seri A7C, yang mana C ini singkatan dari compact. Nah intinya di seri C ini Sony tuh pengen ngasih fitur yang lengkap tadi di bodi yang lebih kecil, dan kali ini mereka ngerilis ada dua varian ya, ada A7C dan juga ini ada A7CR. CR yang pernah gue sempet cobain juga. Nah kita bahas lengkap di A7C-nya dulu aja ya, A7C2, karena gue jujur lebih banyak pakai kamera ini dan so far ini jadi kamera favorit gue kalau buat foto dan juga video. Nah buat yang ngikutin perkembangan kamera mungkin tahu kalau si A7C ini tuh adalah versi compact, bisa dibilang dari kamera A7 Mark IV. Ya, jadi sama halnya dengan A7C yang pertama, yang mana dia itu kayak versi compact atau kembaran dari A7 Mark III. Nah, gue sendiri saat ini tuh pakai A7 IV ini buat kamera produksinya Best Indo Tech ya, yang mana tadi nanti kita bakal bandingin, dan kita juga pernah pakai A7C sama A7 Mark III sebelumnya, tapi emang udah pada dijual sekarang. Nah, gue tuh ngeliat di versi yang kedua ya, A7C2 justru banyak fitur tambahan nggak kayak di A7C yang pertama, yang mana banyak fitur dikurangin. Contohnya, satu yang menurut gue paling krusial buat gue adalah ini guys, front dial. Yang bikin gue tuh akhirnya nggak cocok pakai A7C. Nah, kalau kalian sendiri penting nggak sih menurut kalian front dial ini? Nah, selain itu juga di A7C2 banyak lagi upgrade fitur-fitur ketika di-comparein sama si A7 Mark IV, A7 IV. Misalnya, pertama, AI autofocus ya. Jadi, bisa deteksi lebih banyak subjek ya, mulai dari ada human, animal, insect, sampai ke airplane itu juga bisa. Fitur auto framing juga ada nih ya buat kalian para solo creator seakan jadi punya kayak kameramen kayak gitu. Plus IBIS, In-Body Image Stabilization, itu meningkat dapat 7 stop, yang kalau di-compare sama A7 IV ini cuma 5,5 stop. Ya, jadi kalau kalian mungkin bisa lihat sendiri ini perbedaannya seperti apa ya, tipis-tipis lah. Buat yang sering zoom call juga, A7C2 ini punya kapabilitas stream 4K 30fps via USB Type-C. Jadi tinggal colok aja kabel ke komputer kalian, walaupun ya sebenarnya buat zoom call gitu mungkin ini agak overkill ya. Tapi nggak pakai mungkin buat kalian yang streaming, jadi udah nggak perlu lagi pakai capture card. Satu lagi terakhir yang menurut gue paling krusial terutama buat content creator, buat videographer, itu adalah namanya LUT Preview, yang mana di A7C2 ini udah bisa. Jadi kalian bisa langsung lihat tampilan warna LUT kalian ketika kalian shoot pakai S-Log 3, which is yang gue juga lagi kerjain sekarang ini. Dan ini tuh bakal ngebantu banget ketika kita shoot video biar kita bisa lihat warnanya jelas ya. Di A7 IV itu nggak ada. Nah, di luar itu bisa dibilang secara spek itu sama dengan si kakaknya Sony A7 IV ya. Sensornya 33 megapiksel, videonya itu 6K oversampling ke 4K dengan FPS maksimal di 60 fps, itu mode Super 35, alias ya 4K 60 fps-nya itu crop 1,5 kali kayak di kamera sensor APS-C. Tapi hasilnya tetap ala full frame yang nanti kita akan share comparison-nya. Makanya tadi gue bilang guys, buat para pengguna APS-C ini nih bisa banget ya naik kelas ke kamera ini ya, sambil transisi pelan-pelan ke lensa yang full frame juga. Nah nanti gue share lensa favoritnya gue di sana, which is yang satu ini lagi dipakai. Nah untuk 4K juga udah bisa shoot up to 10 bit 422, jadi buat yang color grading ya, buat colorist bakalan lebih mantep. Nah untuk segi foto sendiri, A7C2 bisa ngejepret 10 frames per second continuously.
Dan nggak lupa screen atau layarnya ini ukurannya sama-sama 3 inch, 1 million dots LCD yang rotatable, bisa diputer-puter, cuma memang ada sedikit perbedaan di bagian electronic viewfinder-nya, ya, yang mana di A7C II ini lebih kecil, ya, jadi jumlah titiknya juga lebih sedikit, walaupun ya setelah dipakai, gue ngerasa sih ya emang lebih kecil, tapi nggak yang ngeganggu banget kayak gitu, mungkin karena mata gue juga kecil. Nah, kekurangan lain ada di bagian tombol-tombol juga ya, kalau kalian lihat yang mana lebih sedikit pastinya di A7C II. Jadi untuk kustomisasi mungkin nggak terlalu banyak, sama yang mungkin krusial buat fotografer itu adalah nggak ada joystick di sini. Nah, kalau gue sendiri ya sekarang gue lebih terbiasa pakai metode touch screen, ya screen touchpad namanya, yaitu ketika kalian nemperin mata di EVF-nya, di viewfinder, itu kita bisa pakai layarnya untuk kontrol titik fokus. Jadi sambil kayak kalian keker, sambil tangan kanannya pegang di layarnya gitu. Itu bisa diatur di setup, touch operation, ada di touchpad settings, dan aktifin aja terus, silahkan dicoba settingannya sesuai dengan selera kalian. Kemudian untuk urusan port juga, karena ya bentuknya again yang compact ini ya, ini dia memang portnya jadi kecil, yang mana terpaksa pakai micro HDMI ya. Yang kalau dilihatnya memang sedikit ribet, jadi kita perlu semacam adapter atau ya beli kabel yang berbeda gitu. Cuma so far gue sendiri nggak pernah ada masalah sama port micro HDMI ya, yang mana sekarang masih gue pakai juga di kamera yang lagi syuting ini, ZV-E1. Dan terakhir adalah di bagian SD card slot, di mana A7C juga cuma ada satu di sini ya. Yang ya mungkin karena gue agak jadul, ya gue dari dulu kan aman-aman aja pakai satu slot SD card. Jadi kalau gue punya 2 SD card pun kayak di sini guys, di A7 IV, ya gue ujung-ujungnya cuma pakai satu doang gitu. Tapi yang mungkin buat kalian yang kerjaannya lebih profesional, memang lebih penting buat ya kepake untuk jaga-jaga lah. Oke, balik lagi soal ke 4K 60 fps yang nge-crop ya 1,5 kali ala APS-C. Nah, di sini gue penasaran sih, apakah hasilnya nanti sama kayak kita shoot pakai kamera APS-C. Jadi gue akhirnya coba compare hasil videonya dengan kamera APS-C yang kita juga punya di Best Indotech, yaitu Sony FX30 yang bisa dibilang juga sama dengan Sony A6700. Nah, kita bandinginnya dengan lensa ini, Sony 10-18 f4 di A7C II, dan kalian bisa sendiri lihat hasilnya ya. Nah, di video yang di-take sama A7C II itu depth of field-nya lebih kerasa nih. Kalau kalian lihat dari logo mouse-nya ya, sampai ke lampu bagian belakang itu bokehnya lebih terbentuk. Dimana kalau kalian ya dilihat di FX30 punya hasil, dia bokehnya depth of field-nya nggak seberasa di A7C II. Jadi dari tes ini bisa disimpulkan kalau kualitas lensa APS-C itu jadi meningkat ketika kita masukin ke kamera full frame. Ditambah ya kapabilitas low light dari sensor full frame itu juga lebih oke dibandingkan sama kamera APS-C. Dan ketika kalian setup dengan lensa APS-C kayak gini yang rata-rata ukurannya compact ya, kayak si Sony 10-18 f4 ini, ya perfect banget guys buat vlogging, buat travel juga enteng ya, super compact dan simple aja gitu, nggak yang gede agresif kayak gimana gitu ya. Dan nanti sambil ke depannya ya mungkin buat kalian yang pengen pindah ke full frame, satu lensa yang gua rasa worth it buat di-invest adalah ini dia, lensa 20-70mm f4G dari Sony. Ini ya bisa dibilang lensa sapu jagat lah. Bisa buat vlogging 20mm-nya dan juga bisa close up dengan range sampai 70mm. Jadi buat video oke, buat foto pun juga nggak masalah. Gue sendiri kemarin pas ke acara Samsung yang di Korea itu gue cuma bawa satu lensa ini aja. Sama ya balik lagi ke kebutuhan masing-masing dari kalian. Oke, satu lagi yang cukup ramai dibahas adalah soal overheating. Awalnya gue takut juga karena body-body Sony yang compact ini lumayan banyak isu ya soal overheat. Tapi surprisingly setelah dites, gue record itu hampir 1 jam nggak ada masalah. Bodinya emang agak anget tapi icon yang biasa overheatnya itu nggak muncul. Pas gue cek online juga pada bilang nggak ada overheating, jadi aman banget di A7C Mark II ini. Yes, itu tadi buat A7C Mark II, dan gue juga kemarin sempat nyobain ini ya, A7C R, yang mana versi R ini bisa dibilang kayak compact dari A7R-nya yang Mark V, dan ini biasa memang terfokus di fotografi. Kamera ini bikin gue geleng-geleng banget karena megapiksel tingginya tadi ya, sensornya ini 61 megapiksel, jadi pas gue tes untuk foto, itu gila, kita bisa nge-crop sampai jauh banget, dan masih super detail, super tajam fotonya. Gue sendiri memang bukan fotografer banget, tapi gue ngeliat kalau kalian yang ya fotografer landscape, portrait, street, megapiksel tinggi gini nih bakalan super kepake.
Plus ada satu aksesoris juga yang udah include pas beli si A7CR-nya, yaitu si gripnya ini ya, yang ngasih feel nyaman banget pas pegang, pas dipakai, dan akses ke cover baterainya juga masih aman nih. Nah sayangnya ini nggak include di A7C2 guys, kalian bisa beli ini terpisah, tapi harganya, nggak tahu sih, gue belum nemu harganya berapa. Itu tadi kamera compact dari Sony ya, A7C Mark II dan A7CR. Dan kalau kalian penasaran harganya, silahkan dicek aja sendiri. Tapi bedanya lumayan ya, karena satu memang buat foto, satu buat video. Tapi kalau buat si A7C itu sendiri, ini harganya lebih murah di pasaran sedikit ya, dibandingin sama si A7 IV dengan banyak fitur baru, dan ya ada kompromi juga sih memang. Bedanya sekitar 2 juta rupiah. Menurut gua value-nya menarik sih, terutama buat kalian yang masih pakai kamera APS-C ya, again, dan koleksi lensa APS-C-nya udah banyak, mungkin itu bisa transisi perlahan ke full frame system lewat kamera ini. Walaupun di sisi lain gue ngerti nih buat yang udah pada pakai full frame user pasti agak keki ya, kenapa 4K60-nya nge-crop gitu. Gue sendiri awalnya juga kayak gitu guys, karena gue kan banyak di full frame, tapi setelah gue ngeliat lensa-lensa APS-C yang harganya tergolong affordable dan bentuknya super-super kecil dan banyak banget juga pilihannya, gue yang sekarang ya makin tua makin males bawa-bawa kamera ribet gede gitu ya. Jadi semangat lagi bawa kamera karena bentuknya compact kayak gini, biar bisa bikin momen bareng keluarga juga. Oke, itu aja guys, thank you semua yang udah nonton, semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian ada kritik, saran, pendapat, komen di bawah, dan kalau ada kamera lagi yang pengen kita review, boleh juga langsung di komen aja. Itu aja, nama gue Malvin, thank you so much for your time, and I'll see you guys on the next video. Ciao. Like, comment, subscribe. Small, full frame.